Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ewan Widya Suryana dari program studi Teknik Informatika Universitas Bumigora. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu sebuah website portofolio pribadi. Jadi, dalam pembuatan website ini, saya menggunakan 3 bahasa, yaitu yang pertama ada HTML, yang kedua ada CSS, dan yang ketiga ada JavaScript. Nah, masing-masing bahasa memiliki fungsi yang berbeda, yang dimana HTML digunakan sebagai kerangka atau struktur website, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan agar lebih menarik. Sedangkan di JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi sehingga website menjadi lebih dinamis. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan ketiga file tersebut secara berurutan, mulai dari file HTML, kemudian CSS, dan yang terakhir itu kita ke JavaScript. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan 3 file, di mana pertama-tama saya akan menjelaskan file pertama, yaitu HTML. Jadi file pertama yang saya jelaskan di sini merupakan kerangka utama dari website, karena seluruh isi halaman ini dibuat pada file ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan HTML5. Kita masuk pada bagian head. Pada bagian head ini saya meletakkan informasi-informasi penting yang mengenai website ini. Jadi yang dibutuhkan oleh browser lah. Tetapi di sini tidak bisa langsung ditampilkan kepada penggunanya. Jadi di dalam ini terdapat beberapa teks seperti meta charset untuk mengatur format karakter, meta viewport supaya website lebih responsif di berbagai ukuran layar, mau itu smartphone ataupun di laptop gitu. Yang selanjutnya ada title. Jadi title ini untuk menunjukkan judul website di tab browser. Nah, jadi di sini title saya itu portofolio saya. Nah, di tab browser juga itu portofolio saya juga gitu judulnya. Apa yang kita taruh di sini itu yang akan keluar di tab browsernya. Lalu link style sheet. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Ya, jadi kalau kita mau menghubungkan HTML dengan CSS-nya biar sinkron, kita pakai link style sheet ini. Lalu pada bagian body, di sini bisa dibilang bagian utama juga pada website. Semua komponen yang dapat dilihat pengguna seperti navbar, foto, teks, project sampai footer ini ada di dalam tag body ini. Ya. Lanjut kita ke bagian header. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut semuanya. Di dalam body terdapat header. Jadi header ini bagian paling atas website yang berfungsi sebagai identitas website ya. Sebagai identitas website. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, jadi tempat meletakkan menu navigasi sehingga pengguna itu bisa pindah-pindah ke setiap bagian websitenya, jadi lebih mudah gitu. Lanjut ada bagian navigasi atau yang singkat nav.
Jadi bagian ini berisi logo website. Ini ada logo website, tombol hamburger yang untuk menampilkan menu, untuk tampilan mobile kayak HP gitu. Jadi di sini setiap menunya itu menggunakan tag A ya, yang dimana tag A ini terhubung pada setiap section halaman. Lanjut kita ke bagian section. Setelah header kita ada bagian section. Jadi section ini dipakai untuk membagi website menjadi beberapa bagian berdasarkan isi sama topiknya. Jadi websitenya lebih terstruktur lah. Nah, pada website saya ini saya buat ada beberapa bagian section, yaitu home, about, education, skill, project, experience, sama contact. Beranda tentang pendidikan, skill, project, pengalaman, sama kontak ya. Nah, kita masuk di section home. Pada section home ini halaman pertama yang dilihat oleh pengguna pas pertama buka website ini, di dalamnya itu ada foto profil, nama, sama status, dan deskripsi singkat lah mengenai diri saya. Lalu, nah kayak gini contohnya ya, ada profil, nama, status sebagai mahasiswa, deskripsi singkat. Lalu ada section education, yang dimana section education ini menampilkan riwayat pendidikan saya mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ini ya. Jadi setiap jenjang pendidikan saya tampilkan menggunakan card ini biar lebih rapi. Lanjut di section skill. Nah, jadi pada bagian section skill ini saya membagi kemampuan menjadi dua kategori, yang dimana ada technical skill dan soft skill. Dimana technical skill ini tampilkan menggunakan progress bar untuk menunjukkan tingkat penguasaan setiap kemampuan. Sedangkan soft skill ini ditampilkan untuk ditampilkan dalam bentuk daftar. Nah, jadi di sini ada dua soft skill yang saya kuasai ya. Lanjut kita ke section project. Pada bagian section project ini di sini akan menampilkan beberapa project yang pernah saya kerjakan. Jadi setiap project ini ditampilkan dalam bentuk card yang berisi gambar, judul, dan deskripsi singkat, sama teknologi yang saya gunakan atau text tag-nya lah. Sini ada 4 project, 1 2 3 4. Lanjut kita ke section experience atau pengalaman. Nah, jadi pada section experience di sini saya tambahkan organisasi yang pernah saya ikuti, lomba yang pernah saya ikuti, dan sertifikat yang pernah saya peroleh ya. Sini menggunakan foto. Lanjut kita ke section kontak yang terakhir. Pada section kontak ini di sini berisi informasi kontak seperti email, nomor telepon, media sosial,
dan form yang dapat digunakan pengunjung untuk mengirimkan pesan. Ya, sini ada dua. Ini untuk mengirimkan pesan. Lanjut kita ke bagian footer. Jadi pada bagian paling bawah website ini ya bisa disebut dengan footer. Ini kita gunakan sebagai penutup halaman dan menampilkan informasi copyright websitenya ya. Nantinya tahun pada footer akan diperbarui secara otomatis menggunakan JavaScript. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file kedua, yaitu CSS, Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik, rapi, dan nyaman dilihat oleh pengguna. Jika HTML berfungsi sebagai kerangka website, maka CSS berfungsi sebagai desain atau tampilan dari kerangka tersebut. Di sini ada Universal Selector, di mana pada bagian pertama CSS adalah Universal Selector ini. Jadi Universal Selector ini ditandai dengan tanda bintang yang berfungsi untuk memberikan pengaturan awal kepada seluruh elemen HTML. Nah, pada bagian ini saya mengatur agar seluruh elemen tidak memiliki margin dan padding bawaan dari browsernya. Menggunakan box sizing, border box agar ukuran elemen lebih mudah diatur. Serta menentukan jenis font yang digunakan pada website. Nah, font yang digunakan pada website ini itu Arial. Kita lanjut ke bagian body. Pada bagian body ini saya mengatur tampilan dasar halaman website menjadi warna latar belakang yang rapi ya, supaya tampilan website terlihat lebih bersih dan nyaman dipandang. Jadi di sini ada latar belakangnya ada warna putih dan biru. Lalu bagian berikutnya ada header. Bagian header ini saya mengatur supaya headernya itu selalu ada di bagian atas halaman. Jadi menggunakan position sticky. Selain itu juga di sini kita bisa mengatur warna latar belakang, lebar header, sama urutan tampilan menggunakan Z-index, sehingga navbar tetap bisa terlihat saat di scroll. Lalu kemudian di sini ada navigation atau navbar. Selanjutnya terdapat navigasi yang saya gunakan pada bagian ini. Jadi saya menggunakan flexbox supaya logo dan menu navigasinya bisa tersusun sejajar secara horizontal. Selain itu saya juga mengatur ukuran logo, warna teksnya, serta jarak menu untuk efek perubahan warna saat kursor diarahkan ke menu navigasi. Nah, di sini saya menggunakan residu class yang tagnya itu .2 hover ini. Lalu di sini ada responsive design, yang dimana responsive design ini saya menggunakan media query. Jadi media query ini berfungsi supaya tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat. Di saat pada ukuran layar yang lebih kecil seperti handphone, smartphone, menu navigasinya akan berubah menjadi hamburger menu, jadi pilihan menu. Sedangkan jika websitenya seperti laptop, dia akan seperti ini, langsung menampilkan bagian-bagian menunya. Nah, beberapa bagian website seperti skill sama kontak itu akan berubah jadi tampilan vertikal, jadinya lebih nyaman saat digunakan pada perangkat mobile.
Lanjut, di sini ada hero section. Di hero section ini saya mengatur tampilan halaman utama websitenya seperti posisi teks agar berada di tengah. Nah, jadi di sini dia memberikan jarak dengan elemen-elemen lain menggunakan padding, lalu mengatur warna latar belakangnya. Saya juga mengatur ukuran foto profil sama membuat foto menjadi berbentuk lingkaran menggunakan border radius. Jadi di sini saya bisa memastikan supaya gambar tetap proporsional menggunakan object fit. Lalu di sini ada experience section. Di experience section ini saya mengatur tampilan cardnya. Card pengalaman itu mulai dari warna latar belakang, jarak antar card, sudut yang melengkung, dan lain-lainnya ya. Di sini sudah ada penjelasannya supaya tidak bingung saat saya membuatnya. Lalu di sini ada section. Pada bagian section ini saya memberikan jarak dari section menggunakan padding, lalu mengatur supaya judul setiap section itu berada di tengah dan memiliki warna yang rapi ya. Ini double nih, sorry. Terus di sini ada about section. Pada about ini saya mengatur supaya teksnya itu punya lebar maksimum, jadi tidak perlu panjang pas dibaca ya. Dan juga saya menggunakan teks alik justify supaya paragrafnya itu lebih rapi, dan bisa mengatur jarak antar baris menggunakan line height. Jadi isi teksnya lebih rapi dia. Kemudian ada card. Nah, di card ini kita gunakan pada beberapa bagian website. Ada di education dan experience. Nah, pada CSS ini saya memberikan warna latar putih, sudut yang melengkung menggunakan border radius, bayangannya menggunakan box shadow, lalu jarak antar card sehingga tampilannya bisa lebih modern. Kemudian ada project section. Pada project section ini saya menggunakan CSS grid untuk menyusun seluruh project secara otomatis sesuai ukuran layar. Kemudian setiap project dibuat menggunakan project card ini yang memiliki warna latar belakang, bayangan, sudut melengkung, dan gambar yang menyesuaikan ukuran card sehingga tampilannya bisa lebih rapi. Di sini ada animation. Pada bagian animasi ini fungsinya untuk mendukung animasi yang nantinya bisa dijalankan oleh JavaScript-nya. Yang tadi awalnya step card dibuat tidak terlihat menggunakan opacity. Kemudian ketika melakukan scroll, JavaScript ini akan menambahkan kelas tertentu sehingga card muncul dengan animasi yang halus. Lalu ada kontak section. Pada bagian kontak saya menggunakan flexbox agar informasi kontak dan form yang dapat kita tampilkan bisa berdampingan. Kemudian saya menampilkan tampilan input, text area, dan tombol supaya memiliki ukuran yang seragam. Lalu ada skill section. Pada bagian skill section ini saya menggunakan flexbox juga untuk menampilkan dua card, yaitu technical skill dan soft skill. Nah, untuk technical skill membuat progress bar yang menunjukkan tingkat penguasaan setiap kemampuan.
Kalau soft skill saya memakai efek hover, jadi pas kursor diarahin ke salah satu skill tampilannya akan berubah warna dan sedikit bergeser supaya kelihatan aktif. Lalu kemudian ada footer. Pada bagian footer saya mengatur warna latar belakang, warna teks, posisi teks supaya ada di tengah, dan memberikan jarak menggunakan padding. Jadi footer bisa jadi penutup website yang rapi lah. Nah, penutup di CSS ada di sini. Jadi menurut saya file CSS ini berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan website, mulai dari tata letak, warna, ukuran, jarak, font, efek, animasi, dan tampilan yang lebih responsif di berbagai layar. Begitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari file CSS. Kita akan lanjut ke file JavaScript. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan file ketiga, yaitu JavaScript. Jadi JavaScript ini digunakan untuk menambahkan fungsi dan interaksi pada website. Jika HTML itu berfungsi sebagai struktur dan CSS sebagai tampilan, maka JavaScript di sini berfungsi membuat website menjadi lebih interaktif, sehingga pengguna bisa dapat berinteraksi dengan halaman secara lebih nyaman. Oke, pada file JavaScript ini saya membuat fitur smooth scroll navigation. Di sini fungsinya supaya pengguna menekan salah satu menu navigasi halaman itu tidak langsung berpindah secara tiba-tiba, tetapi bisa berjalan atau bergeser secara perlahan dengan halus, dengan smooth seperti ini. Oke. Lalu pada bagian ini saya juga menggunakan query selector all untuk bisa mengambil seluruh menu navigasi. Kemudian add event listener itu untuk mendeteksi ketika menu diklik, dan scroll into view itu membuat efek perpindahan halaman jadi lebih halus. Lalu di sini ada navbar scroll ya, dengan offset header, yang dimana consider dokumen query selector. Jadi bagian ini digunakan untuk mengatur posisi scroll supaya tidak tertutup oleh navbarnya, karena pada website saya navbar menggunakan position sticky ya, yang seperti sudah saya jelaskan di CSS tadi. Maka saat pengguna berpindah ke section tertentu, posisi scroll itu akan dikurangi tinggi header, jadi judul section itu tetap terlihat dengan jelas. Nah, saya menggunakan offset height untuk mengetahui tinggi headernya. Lalu ada window scroll, itu untuk mengatur posisi scrollnya biar otomatis. Lalu di sini ada cons cards dokumen. Nah, animasi card lah ya. Pada bagian ini saya ngebuat animasi saat pengguna melakukan scroll di JavaScript, itu dia akan memeriksa posisi setiap cardnya. Nah, saat card sudah berada di area tampilan pengguna, JavaScript ini akan nambahin class show
Jadi animasi yang sudah dibuat pada CSS itu akan dijalankan di card ini, muncul pelan-pelan. Lalu ada efek hover ya, yang cons projects dokumen query ini. Nah, ini kalau kursor diarahin ke salah satu project, cardnya akan sedikit terangkat ke atas, jadi kayak gini. Nah, dengan menggunakan perubahan nilai transform nih. Lalu kalau kursornya keluar dari card, posisi project itu kembali normal seperti semula. Jadi efek ini membuat tampilan website tuh terasa lebih hidup. Lalu ada footer tahun, cons footer. Nah, ini menggunakan objek date untuk mengambil tahun yang lagi berjalan, kemudian menampilkannya di footer itu. Jadi dengan cara ini kita tidak perlu merubah tahun secara manual. Setiap ganti tahun dia akan berubah otomatis. Lalu ada hamburger, yang dimana di sini cons menu toggle. Fitur ini saya gunakan saat website dibuka pas menggunakan smartphone. Jadi kalau tombol hamburger yang ditekan, JavaScript ini dia akan menambahkan atau menghapus kalau nggak salah kelas aktif. Jadi menu navigasinya bisa ditampilkan atau disembunyikan. Jadi kayak di HTML, kalau kita taruh aktif, nah dia itu akan ditampilin pilihan kita. Tapi kalau kita nggak pilih aktif, itu akan disembunyikan, itu nggak akan berwarna. Oke, jadi secara keseluruhan JavaScript ini digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menambahkan beberapa fitur seperti smooth scrolling, animasi saat scroll, dan efek-efek lainnya, dan hamburger menu untuk tampilan yang lebih responsif pada perangkat mobile. Mungkin demikian dari penjelasan saya tentang project website portofolio yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript ini. Melalui project ini saya mempelajari bagaimana membangun struktur website menggunakan HTML, mempercantik tampilan yang menggunakan CSS, lalu menambahkan berbagai fungsi yang interaktif menggunakan JavaScript. Jadi website lebih menarik dan responsif serta mudah digunakan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.